masa depan saya. Tuh Ustadz. Mungkin langsung aja dijawab ya Ustadz ya. Ya. Saya untuk yang ini ya, karena sudah mulai malam, agak lebih taktis ya jawabannya. Satu yang jarang kita lakukan itu adalah istikharah. Anytime ketika kita tahu berhadapan dengan sesuatu yang meragukan, udah jangan ragu untuk minta istikharah. Istikharah sederhana kok, baca Quran, pilih ayat yang baik gitu. Ya pokoknya istikharah, sholat sunnah gitu. Jadi pada situasi masnya ini gitu, istikharah aja dulu. Kalau jawabannya adalah dia akhirnya harus ke perempuan, ke ibu kota dan seterusnya. Minta ridhonya ibu. Ibu itu paling luar biasa. Nanti terus ibu saya bagaimana? Itu pikiran kita. Ibu itu pada skala ketika kita bayangkan tidak bisa, tapi nyatanya sekian puluh tahun yang mampu mencarikan solusi untuk anak-anaknya. Seorang ibu satu mampu menyelesaikan masalah 6 anaknya. Tapi 6 anaknya belum tentu mampu menyelesaikan untuk mengurus satu ibu. Mau didebat apa, wallahualam itu. Sekarang buktikan 5 anak yang sekarang sudah sukses untuk menungguin ibunya yang sakit 1 hari, belum tentu ada yang bisa. Dan saya merasakan termasuk ibu saya di usia yang beliau seperti kemarin, itu yang nungguin saya di rumah sakit selama 1 minggu. Itu. Ya walaupun beberapa kelemahan tentu ya, nungguin nggak ada makanan karena udah capek keluar dan seterusnya. Tetapi secara faktual itu terjadi. Baik, kalau kemudian jawabannya dia lalu percaya bahwa kekuatan ibu ya, dia kemudian akan ditemukan dengan cinta lain yang lebih baik, itu bisa terjadi. Sangat bisa terjadi dan Allah akan mencukupkan itu. Dari kisah para sahabat hingga sekarang begitu. Saya termasuk nyun sewu, kalau lagi konflik tanda petik ya perdebatan, itu minimal pada batasan ya wes terserah awakmu. Itu. Kalau belum sampai itu saya nggak berani melangkah. Termasuk ketika kemudian saya akan meninggalkan putra saya kemarin. Karena putra saya kan 5 hari kena cacar tuh. Lalu ada acara halal bihalal temu dengan teman-teman pergerakan di Semarang. Ini pilihannya kalau saya tinggal di rumah dia sendiri padahal masih SD kelas 2 atau kemudian saya ajak. Ibu saya ngeyel, ngeyelnya begini. Itu nanti kalau dibawa nanti kena angin malah kena macam-macam gitu. Tapi Bu nanti kasihan kalau di rumah sendiri. Oh ya wes, karepmu, tapi hati-hati, jaketnya sing tenanan ini dengan berat hati, tapi ibu kemudian ridho. Saya pernah karena kemudian ketika ibu itu, karepmu kono nek kandhani wong tua orang ngandel. Betul itu, saya tabrakan sama mobil. Mungkin karena kesejatian kita sebagai anak itu tidak ingin berkonflik dengan ibu. Dan ibu sendiri nyuwun sewu itu malati. Wes mesti malati, karena di dunia ini yang mengerahkan nyawa itu adalah ibu. Dan saya pernah menyaksikan serlogik dan rasional istri saya itu pernah mengatakan di akhir ketika pilihan mau ke Australia hari ini atau menyelamatkan bayinya. Dan atau pilihan saat itu ada di rumah sakit di Sarjito di Yogyakarta. Kemudian dokter memberikan pilihan, ibu ini tensinya udah hampir 200. Mau bayinya selamatkan atau ibu yang selamatkan. Istri saya sempat bilang, tanpa berpikir nanti suami saya cari istri lagi atau tidak. Tapi istri saya bilang, udah biarkan bayinya yang hidup. Maka sampai sekarang pun kalau saya ditanya Ustaz enggak poligami dan sebagainya, saya selalu mengingat masa-masa itu. Yang mana Ustaz? Ya, yang boleh poligami? Enggak. Enggak. Ya, jadi teman-teman kalau kemudian rasa susah, temukan itu gitu. Justru itu menjadi apa ya, semacam tongkat ketika lagi susah. Akhirnya apa? Akhirnya bayi ini yang sekarang alhamdulillah sudah besar dan kemarin juga berprestasi secara akademik, saya low expectation begitu nang, yang penting kayak gelem nak pondok rapopo, wis ora hafalan Quran rapopo walaupun Nabi Mujadin Ustaz dan sebagainya. Tapi di luar ekspektasi itu putra saya kemudian naik-naik dan insya Allah bulan ini semoga khatam 30 juz hafalannya. Amin. Ya. Amin, amin. Jadi amin. ketika kita low expectations tetapi di masa actionnya itu kemudian kita naikkan, ada hal-hal yang kemudian Allah itu dengan mahabbahnya ada. Secara sosiologis, sugesti itu berjalan. Jenengan sakit dan klokro jiwanya itu makin dia penyakitnya makin menyerang. Ya, putra saya cacar itu ketika ke dokter, dok ini kok gini. Itu karena sebenarnya virusnya sudah lama ada dan ternyata tadi saya ke sekolahan itu teman-temannya udah 80% kena cacar Ramadan. Syawal ini putra saya yang kena.
Nah, saya pikir apa? Oh iya, dia kena dingin sehingga imunnya lemah. Maka tugas kita teman-teman sekalian itu kuatkan selalu. Imun itu ada ketika tubuh kita bergerak, imun ada, mentalitas ada ketika kita termasuk bersama dengan orang-orang yang soleh yang menguatkan. Ya, tepuk tangan untuk santren deli dalam hal ini ya. Itu. Jadi wong soleh kumpulan, nah soleh itu bukan berarti yang berkopiah berkoko. Soleh itu adalah pribadi yang tidak menyukai perbuatan yang buruk secara sunatullah untuk kebutuhan kita. Jadi teman-teman yang kemudian menyukai kebaikan itu termasuk yang soleh. Itu ya. Dan akrom adalah memilih perilaku-perilaku yang terpuji. Kalau misuh itu tidak baik, jangan dilakukan. Tapi kadang misuh itu perlu. Untuk siapa? Untuk orang yang dablek. Dan suka ini, nyuwun sewu, gini ini perlu enggak itu? Enggak perlu kan menurut Mbak Anis, tapi itu diperlukan bagi siapa? Yang ugal-ugalan di jalan. Saya bayangin. Saya itu Masya Allah, saya enggak sengaja waktu itu. Saya begitu ke marga lalu begini, astagfirullah. Dalam batin saya, oh ya andai kan saya begini, bagus Pak, saya enggak merasa. Tapi begitu gini, saya sudah sadar diri. Dan karena itu membahayakan, perlu dipisui. Teman-teman yang mager, anak-anak itu perlu diketuk 3 kali. Saya memberikan space, itu sampai 5 panggilan. Fal, itu udah ketiga itu. Awal Fal, tolong ambilin itu obat nyamuk. Kan di daerah Genuk banyak nyamuk. Ya. Fal, bentar main game. Fal, itu udah ketiga. Sampai kelima, wis karepmu. Tapi bisa kok njiko dewe kayak itu. Nah itu kadang Allah, kalau kemudian kita rasa-rasa itu, kita masih ditegur oleh Allah dengan situasi. Usia 30 kok belum bergerak. Itu sebenarnya pada taraf level-level kita sedang Allah ingin berbicara. Aku kasih engkau sempurna. Nyun sewu ya Mas, ya Mbak ya. Jenengan ini sempurna. Allah kasih organ yang lengkap. Kenapa tidak difungsikan? Tanya sama ibu-ibu yang ngemii. Bu, jenengan seneng ngemii apa ora? Padahal anaknya bayi ini bedik. Senengannya mentil tapi nyokot. Habis nyokot itu sakit. Saya kata ibu saya termasuk yang agak bedik katanya dulu. Karena saya menyusui itu sampai 2 tahun lebih. Akhirnya ibu saya panggil apa itu? Pohon mauni itu loh Mas. Nah, dileletin itu. Tapi saya katanya juga bayi yang kreatif. Saya usap-usapin, tetami dan seterusnya. Maksud saya adalah itu sakit. Tetapi kita karena bersyukur punya anak itu tetap senang. Iya, nyun sewu. Ada, saya di Jogja itu tinggal samping rumah itu, maaf, dia enggak punya mata. Menikah, punya anak. Bekerjanya apa? Tukang pijit. Dan dia percaya selalu bahwa setiap dia butuh itu tetap ada yang pijit. Itu entah keseleo, entah apa. Jadi ketika saya sakit itu kadang bukan karena saya yang salah. Termasuk nyuwun sewu, kalau ibu jenengan sakit itu jangan disalahkan. Jenengan sih Bu kandhani mboten senengane mangan sambel, senengane kecut-kecut. Bisa jadi Allah kasih itu bukan karena ibu yang salah, tapi karena Allah sayang jenengan, bagaimana kemudian ingin ibunya tahu kalau jenengan anak yang solih lalu berbakti merawat ibu. Tapi kadang kita nggak mau nyadar. Bisa jadi sekarang jenengan belum lulus itu karena jenengan juga bersikukuh. Aduh Ustadz, ini kayaknya Contoh. saya ya. Oh Ya, saya contohnya. Contoh. Saya Dokter sampai 7 tahun di dokter itu. Tapi alhamdulillah ternyata saya nggak mengalami penyesalan pun. Kenapa? Karena di setelahnya itu ada banyak hikmah. Saya dipertemukan dengan promotor yang hebat. Saya alhamdulillah dipercaya oleh pemerintah. Ada kemudian tambahan beasiswa, kemudian Allah kasih di pengunjung saya tadi, itu lahirlah anak kembali. Dan macam-macam itu. Jadi hikmah ya di penghujung yang ingin saya sampaikan dari share ini, itu selalu kita cari Mas. Kalau jenengan belum menikah, belum berani cari supaya produktif apa yang kemudian baik untuk diri sendiri. Dan pilihannya adalah kalau kemudian menikah itu lebih baik, maka itu adalah hidayah, kebaikan yang Allah sampaikan. Kalau kemudian memang belum, cari hidayah atau cari hikmah-hikmah yang produktif. Sekalipun jenengan jatuh, itu pasti ada hikmah. Tambal ban itu bisa jadi bukan jenengan ceroboh. Ya, Mas.
Tapi bisa jadi karena doanya tunggal ban yang kemudian dia punya anak 3 di rumah belum makan 2 hari. Ya Allah, dari mana lantaran saya? Lalu bannya jenengan yang dipilih. Betul, Dan Ustaz. menjadikan jalan rizki itu. Maka jangan ragu juga ketika di dalam kondisi begini, belanjakan itu bukan untuk niat konsumtif. Tetapi untuk membantu mbok-mbok yang kemudian dia sedang ingin survive dan sebagainya. Dan saya termasuk mengidolakan kiai saya, itu beliau kuat ke dalam dirinya, tapi kemudian beliau fleksibel untuk keluar. Bagaimana kemudian kedisiplinan itu ke dalam. Saya kok yakin kalau teman-teman itu kuat secara mentalitas, maka virus-virus yang luar itu akan menghindar dengan sendiri. Tapi kalau diri kita lemah, maka virus-virus itu akan masuk. Termasuk adalah komen dari teman-temannya. Dengan kamu anak yang berkeluarga, dengan kamu dan seterusnya. Kalau kita biasanya sih kuat gitu ya. Kalau saya Ustadz menanggapi yang tadi ya. Ya kalau saya itu Jangan tersinggung ya. enggak. Saya nah, kalau saya ini cari pasangan yang mau tinggal di Semarang karena saya tujuan hidupnya ingin tinggalnya di Semarang begitu. Jadi siapa yang mau sama saya harus mau tinggal di Semarang gitu. Oh iya, itu nanti tema selanjutnya. Iya, betul. Kekuatan doa. Minggu depan ya Ustadz ya. Minggu depan. Ini boleh closing statement KMC? Boleh. Oke. Jadi teman-teman semua kita sudah berada di penghujung acara. Izinkan saya untuk menyampaikan sedikit. Ini bisa jadi sebuah pendapat dan menyimpulkan pada acara Nongkrong Tobat pada malam hari ini. Dari tema tadi, nggak nikah nggak apa-apa kan? Apa jawabnya? Apakah berubah jawabannya? Gak ada suaranya Ustadz, kayaknya udah pada ngantuk ini ya. Nah, seolah-olah hidup harus mengikuti satu pola yang sama. Nah, faktanya gak selalu begitu teman-teman semua. Bahkan halnya juga menikah. Yang jadi masalah bukan pada menikah atau tidak, tapi pada cara kita memaknainya. Ya, menikah sering dijadikan jawaban atas kesepian, tekanan, bahkan ekspektasi orang lain. Padahal itu bukan. Sementara memilih untuk tidak menikah juga bukan berarti menolak kebaikan. Selama pilihan itu lahir dari kesadaran, bukan sekedar pelarian atau ketakutan. Jadi menikah, yaitu pilihan Anda. Jangan melakukan hal itu karena hanya sekedar pelarian atau ketakutan. Begitu teman-teman semua. Langsung saya kembalikan kepada kakak MC yang cantik ini. Wah, luar biasa Mbak Anis. Agak diskusi ini pro kontranya sangat banyak ya Pak Ustadz. Tapi semuanya benar. Mumpung ini banyak laki-laki ya di sini Pak Ustadz. Saya tadi pas diskusi dengan Mbak Anis, Pak Ustadz diskusi dengan Mbak Anis, saya sempat terpikir karena kebanyakan tadi nikah karena apa? Ekonomi kurang, nggak mau nikah karena ekonomi kurang dan lain-lain. Ini kalau saya boleh menyampaikan perspektif perempuan tentang ekonomi itu sendiri ya, Mas. Ini untuk mas-mas, mbak-mbak dengerin aja. Saya rasa setuju juga. Setuju ya nanti ya? Oke, udah setuju. Kami perempuan ini tahu betul kalau hidup itu nggak mudah. Makanya saya sekolah, saya kuliah, Mbak Anis kuliah. Biar apa? Biar bisa punya bekal untuk menghadapi hidup yang tidak mudah itu. Jadi soal rumah tangga juga, kami tahu betul kalau di rumah tangga juga pasti ada up and down-nya, ada susah, ada senang. Jadi ekspektasi kami juga enggak yang melulu senang-senang terus. Kami perempuan 24 tahun ya Mbak Anis, ngerti kalau pernikahan juga up and down. Tapi asal apa sih mas-mas? Asal up and down itu masalahnya itu berasal dari luar, dari eksternal. Jujur, yang saya harapkan juga seperti itu, bukan dari pasangan kita sendiri. Bolehlah kalau
ada masalah ekonomi, masalah mertua, masalah saudara dan sebagainya. Tapi kalau masalah itu pada karakter suami, nah itu yang kami takutkan. Setuju Mbak? Setuju. Nah, satu suara kita ya, mantap. Pilih paslon 1. Mbak, sampun. Itu hanya perspektif saja Pak, jadi ya bisa dianggap benar, bisa salah gitu. Nah, untuk reminder teman-teman yang punya HP, silahkan bikin story. Mumpung masih di sini saya, Silakan difoto, silakan. silahkan difoto, tag IG Santrendele, @santrendele. Gitu. Nanti di repost adminnya, lumayan dapat followers baru. Dan untuk yang datang malam ini jangan kapok, minggu depan kita akan hadir lagi dengan tema Ya Allah aku harus kaya, ya Mas Dwi ya. Nanti lebih asik lagi ya Mas Dwi ya, lebih meriah lagi. Oh ya, ini partner kemana ya Mas Dwi? Oh ya, tidak bisa diganggu, berarti kita closing saja ya Mas Dwi. Kita berdoa dulu lah. Oh iya, boleh. Silahkan Pak Ustadz untuk dipimpin doanya. Baik, sedulur semuanya malam ini ya, sebelum kita berdoa, terima kasih sebelumnya. Ya harapan tentu bahwa kita dari hari ke hari lebih baik gitu ya. Kalaupun hari ini belum merasa baik, yakinlah bahwa Allah Maha Baik gitu. Selalu memberikan kehidupan kita yang lebih baik. Amin ya. Kita perlu lebih membesarkan keyakinan bahwa Allah mengijabah doa kita, bahwa Allah ampunannya itu jauh lebih luas dari segala apapun kesalahan kita, karena sesungguhnya Allahur Rahman, Allahur Rahim gitu ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Allah hadini ya salihah ya walikulli alamana wa salihin. Mudah-mudahan engkau ijabah doa kami ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, terima kasih engkau berikan kepada kami kedamaian dalam diri kami ya Allah. Malam yang begitu hening dan tenang ini berikan kepada kami ya Allah hati yang lebih damai, yang mau berdamai dengan takdir-Mu yang barangkali dalam pikiran kami belum cukup takdir ini membahagiakan kami. Tapi sesungguhnya kalbi kami ingin mengatakan terima kasih ya Allah. Kami masih hidup, masih Engkau berikan kesempatan berbuat lebih baik. Masih yakin esok memberi kami nafas yang lebih segar. Keyakinan kami mampu mengubah diri kami lebih baik. Senyatanya Engkau hadirkan kami ya Allah dari rahim ibunda kami yang mulia. Yang kami lihat, kami saksikan. Tiada kasih yang tak pernah hilang dari kasih sayang ibunda kami. Kami ingin selalu membahagiakan ibunda kami. Kalaulah keegoan kami, ketakutan kami tentang ekonomi, bukankah ibunda kami adalah sosok yang paling tegar dan kuat selama ini? Menanggung keterbatasan ekonomi, membesarkan, mendidik kami. Dengan segala ekonomi yang ada, orang tua kami bekerja supaya anak-anaknya tetap hidup berbahagia. Terima kasih ya Rabb. Kami saksikan saudara kami. Bukankah kami ini hamba-Mu yang hadir dengan kasih sayang ibunda dan ayahanda, yang alhamdulillah sampai sekarang kami besar masih menyaksikan keduanya. Kami menyaksikan saudara kami yang tak bisa memanggil ayah dan ibu karena mereka sudah dipanggil kembali ke pangkuanmu sejak kecil ya Rabb. Maka izinkan hidup kami memberikan kebahagiaan terhadap mereka, memeluk mereka untuk meraih cita-cita harapan mereka. Kami ingin membuka pintu rizki lebih luas dari jalan pintu pernikahan yang semoga ya Rabb, ini adalah jalan membahagiakan orang tua kami.
Kami ingin melahirkan cucu-cucu yang saleh, yang salehah. Yang mereka timbang dengan berderi air mata. Terima kasih Nak. Keluarga merasa berbahagia dengan lahirnya cucu-cucu yang saleh, yang salehah. Negeri ini ya Allah, kami bisa beribadah dengan leluasa. Indonesia yang luar biasa ya Allah. Semoga Engkau berikan kepada negeri ini jauh lebih agung. Karena anak-anak kami, keturunan kami mampu melanjutkan perjuangan ini. Betapa banyak jutaan para pejuang yang gugur di medan peperangan memerdekakan negeri ini. Bagaimana nanti kami bertanggung jawab di hadapan roh kami. Sementara anak-anak kami tidak kami didik dengan kekuatan yang kuat. Dengan tenaga kerja yang bagus. Pikiran yang cerdas, karena kami ayah dan ibunda yang selalu berjuang meminta kepadamu mencerdaskan anak-anak kami. Ya Allah. Ilahi, sampai kapan kami di dunia ini? Akankah kami menyempurnakan agama atau kami memperturutkan ketakutan diri? Nyatanya rizki orang-orang yang selama ini bahagia bukan karena mereka bekerja dan berharta, tapi karena berpasrah dan bekerja, mereka membesarkan keluarga. Kalaulah ini keyakinan yang mesti kami tanamkan, semoga ya Rabb, Engkau hadirkan pasangan hidup yang baik. Ketakutan akan pasangan hidup, sesungguhnya Engkau yang mempertemukan kami. Maka ya Rabb, hadirkan satu pasangan hidup yang saleh, yang solehah, yang kami bisa hidup bahagia. Dengan segala takdir-Mu, kecukupan rizki Engkau hadirkan untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Sebagaimana orang-orang lain yang mereka kadang tidak bersyahadah kepadamu bisa hidup bahagia. Bukankah kami yang bersaksi asyhadu alla ilaha illallah, tiada Tuhan selain Engkau ya Rabb, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kami bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan-Mu. Bukankah keyakinan ini jauh lebih kuat untuk menyempurnakan hidup kami bersama orang yang kami cintai, Engkau ridhai, membesarkan anak-anak ini, membangun umat bangsa yang lebih mulia. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, terima kasih sedulur semuanya. Saya tentu mohon maaf ya kalau ada salah contoh dan sebagainya. Tentu juga example yang berasal dari saya dan sebagainya semata untuk kemudian kita belajar bersama. Saya yakin mbak-mbak ya sedulur semuanya ini pengen ya dalam kehidupan ini jauh lebih baik dan membahagiakan orang tua, apalagi yang laki-laki. Saya yakin sekali ingin membahagiakan semuanya. Dan itulah tujuan kita berkehidupan, sa'idah fid dunya wal akhirah. Matur suwun, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Mbak Putri, kalau teman-teman semuanya merasa setelah kegiatan malam ini merasa dapat sesuatu, merasa relate sebagai Gen Z ya, terwakil khusus Gen Z ya. Nah, untuk gen lain dipersilahkan juga untuk hadir tentunya. Nah, silahkan ajak teman-temannya, circle-circle-nya biar lebih rame lagi ya. Begitu kan Kak Putri? Betul. Ada suara siapa itu? Siapa itu? Kok enak betul ini. Habis doa kok langsung muncul.